Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Tarmizi Arfandi di channel Baru Mulai. Seperti biasa, video kali ini kita akan membahas mengenai hal apa saja yang bisa meningkatkan bisnis kita semua. Nah, tapi di video kali ini kita akan membahas mengenai drama Korea. Tapi bagi teman-teman yang tidak suka film drama Korea, ya tidak memaksakan untuk teman-teman menonton, tapi mungkin teman-teman bisa mencoba karena bukan dari melihat film percintaan yang ada di drama Korea ya, karena memang kebanyakan di drama Korea itu film-filmnya tentang ya romantis-romantis percintaan ala-ala drama Korea. Tapi video-video yang akan saya rekomendasikan kali ini untuk teman-teman nonton karena ini teman-teman bisa mengambil manfaatnya mengenai bagaimana kita bisa mendirikan sebuah usaha yang baik. Lebih tepatnya bagaimana teman-teman lebih mengenal mengenai startup. Ya, juga ada beberapa mungkin yang tergolong untuk bisa dipraktekkan dalam bisnisnya teman-teman. Nah, ada 3 drama yang mungkin saya rekomendasikan untuk teman-teman bisa menyaksikan, tapi tidak harus menonton secara fullnya karena menurut saya mungkin ilmu yang bisa teman-teman peroleh mungkin dari beberapa episode saja itu sudah sangat membantu teman-teman untuk memahami bagaimana mengembangkan sebuah usaha maupun startup. Nah, 3 video atau 3 drama Korea yang saya sarankan pada teman-teman untuk bisa nonton. Yang pertama adalah Startup. Ya, judul dramanya adalah Startup. Beberapa tahun yang lalu telah tampil dan sempat booming karena menurut beberapa orang-orang atau beberapa founder startup dan mungkin ya pembuat konten juga yang berkaitan dengan bisnis menganggap bahwa film ini atau drama ini cukup relevan dengan kondisi di mana teman-teman ketika nanti mendirikan sebuah startup. Nah, jadi bagi teman-teman yang ingin mendirikan startup, mungkin ini bisa mendapatkan referensi-referensi, istilah-istilah maupun kira-kira perjalanan dalam mendirikan startup nantinya akan seperti apa. Itu. Nah, tapi film ini kalau dibilang sebenarnya hampir sama atau yang lebih relevan dalam pembangunan startup atau cerita dalam mendirikan startup ada namanya film Silicon Valley gitu ya. Tapi memang filmnya akan jauh lebih serius dan startup banget. Tapi kalau di film ini memang ada sedikit unsur-unsur ya sedikit komedinya dan romantisnya di film startup, tapi memang lebih banyak romantisnya sih ya gitu. Nah, di film ini teman-teman menarik kalau teman-teman bisa menonton ini gitu ya, sempatkan saja mungkin di episode 1 sampai 5 gitu ya, karena untuk belakang-belakangnya kayaknya lebih banyak percintaan-cintaannya. Tapi di film ini menariknya teman-teman akan mengenal hal-hal berkaitan dengan startup seperti bootcamp yang saya tahu. Jadi bagaimana dikumpulkan teman-teman untuk mendirikan sebuah startup dari beberapa calon-calon founder ya, dipertemukan antara CEO, CTO maupun CMO gitu ya, berbagai peran-peran karena tentunya kalau mendirikan sebuah startup tidak cukup untuk satu orang saja ya, pastinya membutuhkan tim. Nah, karena kita bahasanya adalah di sini lebih ke startup digital di film tersebut, maka memang dibutuhkan CTO atau yang kalau bisa dibilang sebagai hackernya ya, mereka yang mengoding, bukan hacker untuk mengakses web orang lain atau membajak web, tapi di sini dalam bentuk programmernya gitu ya, tim dalam pengkodingannya gitu ya. Nah, memang kalau dalam istilah startup itu ada butuh 3 role. Kalau teman-teman yang sudah lebih ingin paham lagi, itu tentunya ada hustler, lalu hipster dan hacker. Jadi ada 3 ya, hustler, hipster dan hacker. Hustler ini lebih ke kayak jabatan ke CEO gitu ya, manajerialnya, dan hipster ini lebih ke desainnya atau kalau bisa dibilang ya orang-orang yang memiliki jiwa seninya. Lalu ada hacker ini untuk pengkodingannya. Di sini di bootcamp tersebut dalam film itu dikumpulkan timnya di situ dipertemukan gitu ya. Lalu di film itu juga di film startup ada istilah demo day di mana mereka pitching atau presentasi di depan para investor. Nah, ini hal yang menarik, mungkin teman-teman bisa mendapatkan inspirasi bagaimana cara demo day atau bagaimana cara melakukan pitching presentasi di depan investor atau menyampaikan ide dari bisnisnya teman-teman. Lalu juga yang menarik adalah di film startup ini dia sedikit menjelaskan mengenai ternyata memang dia memberikan kasus yang sedikit real ya gitu ya. Banyak juga ditemukan di beberapa startup
Jadi founder memang tidak harus selalu menduduki jabatan CEO. Dalam hal ini foundernya dia adalah sosok pengkodingan yang dimana dia lebih cocok untuk ya bagian teknisnya gitu ya, untuk memproduksi dari teknologinya dibandingkan untuk harus memimpin sebuah perusahaan. Dan menariknya juga di sini ada penjelasan bagaimana melakukan pendanaan untuk startupnya teman-teman. Jadi dihitung bagaimana dihitung valuasinya, lalu bagaimana menyajikan susunan stakeholder dalam pemegang saham agar startup teman-teman dapat menarik di mata venture capital. Venture capital dalam hal ini adalah pendana gitu ya. Nah, itu ada beberapa dan banyak sekali bisa teman-teman petik manfaatnya dari film tersebut, dan menurut saya ini cukup relevan. Dan film kedua adalah Hometown Cha-Cha-Cha. Nah, ini sempat viral karena memang pemeran utamanya si cowok yang begitu ganteng gitu ya, ganteng sekali gitu. Dan pemeran ceweknya juga yang sangat cantik sampai hafal saya namanya Jin Min Ah gitu ya. Nah, ya tapi bukan dari karakternya saya ingin ceritakan, tapi mengenai bagaimana alur ceritanya. Nah, menariknya di alur ceritanya, ini menceritakan tentang seorang dokter gigi. Jadi dia datang ke daerah yang terpencil untuk mendirikan klinik. Nah, ini jauh dari sisi startup, jadi mungkin bagi teman-teman yang mendirikan usaha juga ini bisa menjadi inspirasi ya, atau untuk teman-teman dokter yang ingin membangun kliniknya sendiri. Tentunya klinik adalah unsur dalam sebuah bisnis di kedokteran gitu ya, bagaimana mendatangkan pelanggannya, lalu bagaimana after salesnya atau maksudnya layanan setelah berlangganan gitu ya, dan lain-lainnya gitu. Nah, menariknya di film ini ketika dia mendirikan klinik gigi di desa terpencil, nah di film ini dia menyajikan cerita bagaimana usahanya untuk mendatangkan pelanggan, tentunya melalui layanannya. Dan di kasusnya di dalam cerita Hometown Cha-Cha-Cha ini kepribadiannya yang mungkin karena dari orang kota yang datang ke sebuah desa terpencil yang harus bisa beradaptasi. Dan kedua yang menariknya adalah pandangan masyarakat sekitar lokal kepada usahanya dia, bahwa memang dokter gigi layanannya akan mahal, menghabiskan banyak uang. Nah, dari sisi sini menariknya adalah teman-teman bisa belajar bagaimana mengedukasi masyarakat sekitar bahwa ternyata layanan ini sangat dibutuhkan untuk kesehatan mereka, atau sangat dibutuhkan untuk kegiatan sehari-harinya mereka, ataupun ya keadaan ketika mereka sedang membutuhkan ini, bahwa biaya itu ya mungkin urusan kedua, atau ternyata ini tidak mahal misalkan seperti itu. Karena mungkin pandangan orang berbeda-beda ya. Misalkan teman-teman nanti buka klinik suatu desa, jangan ke sana nanti mahal. Nah, bagaimana teman-teman bisa mengedukasi bahwa layanan ini tidak mahal kok gitu kan, entah dengan cara apapun. Lalu yang menariknya juga usahanya dalam ceritanya di sini di Hometown Cha-Cha-Cha, kliniknya berkembang karena adanya promosi dari masyarakat lokalnya sendiri gitu ya, melalui mouth to mouth, atau kalau bisa dibilang itu dari ya ibu-ibu rumpi gitu ya, bahwa ternyata ya layanannya bagus, ya orangnya juga baik gitu ya, dan ya pemasaran yang begitu murah ya, dan lebih terpercaya karena memang penyampaian dari orang-orang terdekat kepada ya orang terdekat juga gitu, untuk mengajak daripada kita yang harus menyampaikan, karena pasti pikirannya orang kan ini menjual banget gitu ya. Nah, ini tidak terlalu banyak karena memang Hometown Cha-Cha-Cha ini sebenarnya bukan film tentang bisnis, tapi mengenai kehidupan di desa yang tentram, tapi teman-teman bisa mengambil ilmunya bagaimana membuka usaha. Ya menarik gitu ya. Tidak harus sampai habis nontonnya karena mungkin di awal-awal yang cukup menarik. Lalu film yang rekomendasi terakhir, film ketiga. Nah, ini film yang baru saja rilis di 2022 ini, dan saya baru nonton sekitar 2 episode karena dia ketika keluar ini saya lihat baru ada sekitar 4 episode ya, dan saya baru nonton 2 episode, dan 2 episodenya saja sudah cukup menarik. Nama filmnya atau nama dramanya adalah Unicorn. Nah, tadi yang awal startup, ini Unicorn ya, nomor 3 rekomendasi. Nah, film ini cukup menarik karena dalam karakter ceritanya di sini menampilkan sosok CEO yang ya sangat eksentrik menurut saya gitu ya. Nah, tapi
ya karena genrenya ini memang komedi, jadi ya eksentriknya ya kadang agak gimana gitu ya, terlalu membawa ke lucu-lucuannya. Tapi kalau menurut saya ketika melihat bagaimana dia menyajikan bagaimana memang merintis sebuah startup dan bagaimana mendirikannya, perjuangannya itu cukup realistis dan memang sering terjadi di kala teman-teman sedang mendirikan startup. Nah, diantaranya kalau saya lihat dari episode 1 dan 2, menariknya di episode 1 itu sudah mengenalkan kepada kita apa itu istilah pivoting. Nah, kalau teman-teman tidak tahu apa itu pivoting, mungkin teman-teman bisa langsung nonton, dan mungkin lebih sederhananya adalah mengubah haluan bisnis. Misalkan bisnis salah satu bisnis kita adalah jualan minuman di suatu tempat dan ternyata itu tidak laku. Justru yang laku adalah es batunya, misalkan seperti itu. Nah, akhirnya pivot, bukan menjual minuman tapi malah menjual es batunya, karena dilihat potensi pasar atau potensi perkembangan bisnisnya justru bukan di minumannya gitu. Itu adalah pivot, mengubah haluan bisnisnya teman-teman. Nah, lalu di episode 1 juga itu sering dikatakan oleh CEO-nya, namanya Steve gitu ya, yang sangat eksentrik. Walaupun dia orang Korea tapi namanya Steve. Nah, nama panggilan saja itu ya. Itu ada istilah Scrum. Nah, ketika dia mengajak timnya untuk rapat, di sini dia mengajak ayo kita melakukan Scrum. Nah, Scrum ini memang istilah atau metode dalam manajemen kegiatan di dalam startup yang cukup populer. Dan mungkin kalau kita bahas soal Scrum ini akan bukan sangat lama ya, atau ya kita butuh beberapa episode. Dan karena memang Scrum ini sendiri sampai ada posisinya sendiri ya, kalau kita bilang itu ada Scrum Master dan ada sertifikasinya sendiri. Nah, maksudnya di sini adalah bagaimana mengkondisikan kegiatan kerja yang efektif, itu adalah Scrum. Nah, lalu di episode pertama juga menariknya sedikit diucap dari mereka adalah noise marketing, atau teknik bagaimana memviralkan sesuatu kepada masyarakat, mungkin melalui kabar-kabar yang ya miring ataupun kabar yang tidak miring pun seperti itu ya. Jadi membuat keributan, bahasanya aja noise itu kan ya berisik gitu ya. Nah, noise marketing, jadi orang memperbincangkan mengenai brand kita atau mengenai diri kita dan sebagainya. Itu menarik juga, ada di contoh dramanya, nanti lebih jelasnya bisa nonton di situ. Dan menarik juga ya, karena dia juga menampilkan atau menyajikan cerita mengenai pengembangan startup yang sudah besar seperti kayak YouTube dan Instagram. Di episode 2 dia sedikit sentil mengenai bahasan kalau Instagram saja itu juga melakukan pivoting, lalu YouTube itu juga melakukan pivoting. Yang dari awalnya adalah YouTube yang teman-teman saat ini sedang menikmati, itu adalah layanan kencan online gitu ya, online dating lah ya gitu, yang sebenarnya awalnya adalah itu. Nah, tapi akhirnya melakukan pivot atau perubahan bisnis yang lebih ke video konten seperti ini. Nah, dan itu menarik, ada datanya seperti penjualannya, pendapatannya gitu, pendapatannya setahunannya sudah berapa gitu. Nah, dan yang terakhir mungkin yang bisa saya berikan ke teman-teman di episode aja duanya aja ya, 3, 4, dan silakan teman-teman nonton sendiri. Menarik, tapi ya kalau yang tidak terlalu suka guyonan terlalu berlebihan ya mungkin agak kurang bagus gitu ya. Cuman memang kontennya menarik gitu, isinya. Nah, yang terakhir adalah analisis SWOT. Ini menarik di episode kedua. Mungkin di pertengahan itu teman-teman bisa menonton bagaimana CEO-nya mengajak, bukan CEO-nya tapi karyawannya justru mengajak untuk menganalisis SWOT-nya. Jadi ceritanya si CEO mengajak pivoting, tapi mungkin timnya tidak setuju gitu ya, tidak setuju untuk pivotingnya seperti apa, karena menurut karyawannya CEO ini terlalu sering melakukan pivoting dan itu tidak normal menurut karyawannya. Nah, maka untuk mencoba meyakinkan CEO-nya bahwa jangan melakukan pivoting, itu dilakukan analisis SWOT. SWOT kalau teman-teman belum tahu misalkan gitu ya, SWOT itu strength, menganalisis suatu bisnis dari 4 parameter yang bisa jadi pertimbangan dalam mengukur bahwa bisnis itu bagus atau tidak. Nah, SWOT itu kalau singkatan dari strong gitu ya, weakness, opportunity, dan threat-nya. Jadi strength, SWOT tadi ya, strength itu adalah kekuatan aslinya, punya
punya peluang untuk sukses. Misalkan teman-teman mau jual gorengan, ini strength-nya di mana? Oh, ternyata dari pasar yang sangat besar atau keinginan dari pasar yang menuntut teman-teman untuk menjual gorengan. Itu adalah strength, kekuatan dalam bagaimana saya membuat usaha tersebut gitu ya. Lalu ada weakness adalah kelemahannya gitu ya. Kelemahannya kalau kita mau bikin usaha ini kira-kira nanti akan menuju kelemahannya apa gitu ya. Misalkan saya ambil contoh penjual gorengan tadi ya, ada masyarakat minta pada teman-teman untuk menjual gorengan, tapi weaknessnya adalah teman-teman tidak ada yang bisa masak, misalkan kayak gitu, itu adalah weakness juga. Nah, lalu ketiga adalah opportunity, peluang gitu ya. Peluangnya ternyata tadi banyak yang ingin beli, itu termasuk peluang gitu ya. Lalu kedua berikutnya dari bisa kita bilang peluang adalah mungkin bahan baku yang mudah dicari, karena gorengan ya tentu tidak perlu impor misalkan kayak gitu ya. Nah, itu opportunity juga. Lalu threat sebenarnya. Threat ini adalah ancaman gitu ya. Kalau misalkan kita ambilkan contoh juga adalah bisnis gorengan, threatnya adalah mungkin kompetitor bisa muncul gitu ya. Karena menggoreng gorengan itu kan cukup mudah ya. Mungkin ketika udah usahanya laku, threatnya adalah banyak kompetitor yang muncul dan bisa jadi mematikan bisnis kita seperti itu. Nah, itu dianalisis SWOT-nya, dan mungkin ada sedikit satu konten nanti mungkin akan saya siapkan untuk bagaimana kita mencoba menganalisis suatu bisnis menggunakan metode SWOT ini: strength, weakness, opportunity, dan threat. Nah, tapi di video kali ini kita cuma membahas mengenai saran atau saran ya saran mengenai 3 film yang mungkin teman-teman bisa nonton untuk mendapatkan referensi membangun usahanya. Nah, itu sekilas adalah referensi yang bisa saya berikan kepada teman-teman, dan menurut teman-teman kalau video ini dan konten-kontennya lain bermanfaat, teman-teman bisa subscribe agar nantinya teman-teman tidak tertinggal dengan video-video lainnya. Dan di bawah ini ada tombol bagaimana teman-teman dalam bergabung ke channel ini. Apabila teman-teman bergabung, maka teman-teman akan mendapatkan grup khusus yang dikumpulkan bersama dengan pengusaha-pengusaha lain agar teman-teman bisa melakukan sharing-sharing dan juga teman-teman bisa berkolaborasi. Dan tentunya kedepannya akan disiapkan mungkin pertemuan sebulan sekali secara daring, karena kita akan mencoba membangun komunitas skala nasional, sehingga kita akan ada pertemuan daringnya dengan melibatkan narasumber yang mungkin bisa membagi ilmunya dengan kita, plus tanya jawab di dalamnya. Nah, kalau teman-teman ingin, silakan teman-teman klik bergabung dalam channel ini, atau kalau teman-teman ingin menyaksikan video-video berikutnya, silakan teman-teman subscribe. Itu saja, terima kasih, sampai jumpa.